Indosiar kembali hadir akhir pekan ini untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Nadia Valeri, berikut berita pilihan siang ini. Kita awali Sindo Siang hari ini pemirsa, pentas dangdut dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan di Pati, Jawa Tengah diwarnai kericuhan yang berbuntut maut. Satu warga tewas akibat terkena sabetan senjata tajam. Pemirsa, keributan terjadi antara warga dan anggota keluarga TNI di Palembang, Sumatera Selatan. Diduga keributan terjadi akibat kesalahpahaman kedua belah pihak. Ya, pemirsa, berikut Anda menyaksikan live updates dari Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera. Dan pemirsa, kita menuju ke informasi lainnya. Pemprov DKI Jakarta mempercepat pemberlakuan work from home terhadap 50% ASN pada tanggal 21 Agustus 2023. Selain untuk memperbaiki kualitas udara, kebijakan ini juga diberlakukan untuk mengurai kemacetan di ibu kota menjelang pelaksanaan KTT ASEAN. Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan diberlakukannya kembali WFH bagi ASN di DKI Jakarta, sudah ada rekan Ayu Pratiwi di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, polusi udara kian mengkhawatirkan warga ibu kota dan sekitarnya. Berikut ada tips yang bisa Anda terapkan untuk mengatasi polusi udara ini. Ya, sebelumnya pemirsa, Presiden Joko Widodo menginstruksikan perkantoran untuk menerapkan sistem bekerja dari rumah alias work from home di tengah ancaman polusi udara yang menyelimuti Jabodetabek. Sementara Dinas Kesehatan DKI Jakarta menerangkan kualitas udara buruk berdampak pada meningkatnya jumlah warga yang menderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Ya, pemirsa, di tengah kepungan polusi udara yang menyelimuti wilayah Jakarta dan sekitarnya, nyatanya masih banyak warga yang nekat tetap beraktivitas olahraga. Apa alasan warga tetap memilih berolahraga di tengah buruknya kualitas udara di Jakarta? Berikut liputannya untuk Anda. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bukukan sejumlah rekening milik DE. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Siang pemirsa. Ratusan mantan anggota Negara Islam Indonesia atau NII melepaskan diri dari Baiat NII dan kembali ke NKRI. Ikrar kembali setia menjadi WNI ini diucapkan di Gedung Embarkasi Haji Indramayu, Jawa Barat. Ya, pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membekukan sejumlah rekening milik DE, karyawan KAI yang ditetapkan sebagai tersangka terorisme. Dari hasil pemeriksaan, DE memiliki sejumlah rekening di bank berbeda dengan mutasi yang mencapai miliaran rupiah. Ya, pemirsa, polisi menggerebek rumah pembuatan atau home industry senjata api ilegal di Sumedang, Jawa Barat. Langkah ini merupakan pengembangan penyelidikan dari kasus kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal di platform jual beli online. Pemirsa, menjelang tahun politik, Presiden Joko Widodo menyebut kondisi di Indonesia mulai memanas. Situasi panas tersebut bahkan menurut Jokowi terjadi antar kawan sendiri. Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belusukan ke kampung-kampung di Solo, Jawa Tengah, seraya menempelkan stiker bergambar Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo di rumah warga. Ya, pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat apresiasi dari Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf karena rutin menggelar jateng bersolawat selama 10 tahun terakhir yang diinisiasi pada 2013 silam. Hal ini disampaikan Habib Syekh di acara jateng bersolawat dalam rangka HUT ke-78 Provinsi Jateng. Ya, pemirsa, jelang purna tugas sebagai Gubernur, Ganjar Pranowo meresmikan Pasar Bawang Sengon di Brebes, Jawa Tengah. Ganjar juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah aktif bergotong royong membangun Provinsi Jawa Tengah bersama-sama selama 2 periode kepemimpinannya. Pemirsa, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Asian Ministerial Meeting on Transnational Crime ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Seluruh kepala kepolisian dan menteri terkait dari 10 negara ASEAN akan ikut serta. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia yang kini berada di kawasan Simpang Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pemirsa, sebuah pertunjukan angklung lintas generasi digelar untuk memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia di Taman Suropati Menteng, Jakarta. Kegiatan ini merupakan simbol transfer warisan budaya dan pelestarian seni tradisional kepada generasi muda. Ya, pemirsa, perayaan Hari Kemerdekaan tak hanya diikuti warga lokal saja, namun warga asing juga turut serta dalam acara yang digelar di Sleman, Yogyakarta. Mereka ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berpartisipasi dalam lomba.
Ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di Kabupaten Bandung Barat, pemirsa Asosiasi Chef se-Indonesia berkolaborasi dengan salah satu restoran mencetak rekor muri dengan membuat makanan tradisional ketan bakar Lembang berbentuk gedung sate. Acara ini bertujuan mengangkat pamor makanan khas asli dari Bandung Barat. Pemirsa, ratusan warga desa Toyo Resmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur saling berdesak-desakan untuk berebut tahu kuning dalam ritual bersih desa dan kemeriahan HUT ke-78 Republik Indonesia. Warga yang khawatir tidak kebagian saling dorong dengan warga lainnya. Pemirsa, ribuan golok dan keris dipamerkan di sebuah museum pusaka di Pandeglang, Banten. Golok tersebut ada yang terbuat dari bahan meteorit dan ada juga yang terbuat dari bahan baja. Golok dan keris tersebut dikumpulkan dari beberapa kerajaan yang pernah berjaya di tanah Banten. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Siang, pemirsa. Beragam berita pilihan yang menjadi headline minggu ini kami rangkum dalam segmen Top of the Week. Dan pemirsa, Karopenmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan memastikan terduga teroris yang ditangkap di Bekasi, Jawa Barat merupakan pendukung ISIS yang kerap melakukan provokasi dan propaganda di media sosial. Terduga juga kerap mengunggah ajakan tindak terorisme di akun media sosialnya. Dan berikut pemirsa keterangan resmi Karopenmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Iya, dan pemirsa, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuntut terdakwa Mario Dandi Satrio dalam kasus penganiayaan David Ozora dengan hukuman 12 tahun penjara. Jaksa juga menuntut 3 terdakwa untuk membayarkan restitusi sebesar 120 miliar rupiah. Ya, pemirsa, ada momen lucu saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono tiba-tiba menyingkap baju Menteri BUMN untuk mengecek pakaian adat yang digunakan Erick Thohir.